Salam inspirasi bagi kita semua teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita boleh belajar bersama-sama. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang satu hal di mana ada yang berkata Yesus itu bisa berdosa. Ada yang berkata pula Yesus tidak bisa berdosa. Yesus tidak memiliki kemampuan untuk berdosa. Tapi di sisi lain ada orang yang mengatakan Yesus punya kemampuan berdosa, tapi dia tidak melakukannya karena ketaatannya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar dan membedah bersama-sama. Simak terus dan kita akan belajar. Teolog-teolog ortodok yakin bahwa Yesus tidak bisa berdosa atau Yesus tidak memiliki kemampuan untuk berdosa. Tetapi para paham yang lain mengatakan Yesus ini bisa berdosa. Dan paham ini disebut peccability, yang mempercayai bahwa Yesus itu dapat berdosa tetapi tidak melakukannya. Dan paham yang memiliki argumentasi bahwa Yesus tidak memiliki kemampuan untuk berdosa adalah paham impeccability. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, alasan mengapa para penganut peccability atau yang menganut bahwa Yesus itu memiliki kemampuan untuk berdosa atau Yesus bisa berdosa, karena ada satu ayat di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15, di situ dikatakan bahwa Kristus dicobai namun ia tidak berdosa. Nah, kalau kita berpikir secara logika ya, berarti Yesus punya kesempatan atau punya kemampuan untuk berdosa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ayat ini mengatakan Yesus dicobai. Untuk apa sih iblis capek-capek mencobai Yesus kalau Yesus tidak bisa berdosa? Nah, ini adalah argumen dari kaum peccability. Dan ada pula yang mengatakan sama seperti ketika Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa, dia meminta kepada Bapa supaya cawan ini lalu daripadaku. Ini menunjukkan bahwa Yesus punya kemampuan untuk berdosa. Nah, dari semua data Alkitab menyatakan bahwa pencobaan Yesus seperti atau nyata seperti pencobaan yang dialami oleh manusia. Dia digoda, manusia digoda oleh setan. Dan Yesus pun digoda atau dicobai oleh setan. Nah, ketidakberdosaan Yesus dan godaan atau pencobaan-pencobaan yang dialaminya itu seperti diumpamakan sampan dan kapal perang. Yesus diumpamakan seperti kapal perang yang tidak tergoyahkan, tetapi pencobaan-pencobaan itu seperti sampan. Nah, kapal perang ini jauh lebih kuat dibanding sampan. Sampan terkena ombak saja bisa terguling, bahkan karam. Tetapi kapal perang ia akan tetap berdiri kokoh sekalipun banyak badai. Nah, kalau kita melihat lagi soal pencobaan Yesus itu memang benar real. Di dalam Matius pasal 4.
Dan di Taman Getsemani itu pun pencobaan yang real. Tetapi perlu kita perhatikan bahwa Yesus tidak memiliki dosa asal dari Adam. Tapi Yesus lahir dari benih Roh Kudus, suci, kudus, benihnya Allah, dan Allah tidak dapat dicobai. Nah, kok iblis mencobai Yesus? Yes, iblis mencobai Yesus karena dia tidak maha tahu. Tetapi Allah maha tahu. Allah tidak bisa dicobai. Mau sampai 100 kali pun iblis mencobai dia, nggak akan bisa. Karena dia adalah Allah. Dan ia yang memiliki natur Allah atau pribadi Allah. Dia yang adalah Allah. Tidak dapat berbuat dosa. Allah tidak bisa berbuat dosa. Karena itu bertentangan dengan karakternya. Nah, peccability ini mengandung pengertian yang lemah dan rapuh. Karena apa? Kalau Yesus memiliki kemampuan untuk berdosa, berarti dia bukan Allah. Kalau Yesus memiliki atau Yesus dapat berdosa, tetapi ia tidak melakukannya, dia bukan Allah, tapi dia manusia. Tapi pada kenyataannya Yesus kan manusia dan Allah. Jadi teman-teman, kemahakuasaannya atau kealahannya ini menunjukkan bahwa ia mampu menolak dosa. Ia tidak dapat menyatu dengan dosa. Nah, hal inilah yang menjadi gambaran bagi kita semua. Kalau ada yang mengatakan Yesus dapat berdosa, itu pendapat yang rapuh. Kenapa? Karena Yesus Allah. Kalau Allah tidak dapat berdosa. Nah, pada waktu itu kan dia manusia, Mas Joko. Yes, dia memang manusia. Dia butuh makan, dia butuh doa. Makanya di Taman Getsemani dia berdoa, menyerahkan hidupnya kepada Bapa. Yes, benar. Tetapi di sisi lain dia adalah Allah. Jadi manusia Yesus itu sungguh-sungguh sangat unik. Dan perlu kita perhatikan di dalam Yohanes mengatakan bahwa Firman itu berinkarnasi menjadi manusia, dalam arti Yesus itu menambahkan pada dirinya sifat manusia. Jadi di dalamnya Allah dan manusia. Dan tidak dapat bercampur antara satu dengan yang lain. Nah, inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Sehingga kita pun dapat belajar. Yesus memang tidak berdosa. Kalau Alkitab mengatakan kita harus serupa dengan Yesus, mungkin kita tidak serupa 100% dengan Yesus ya. Tetapi kita harus mengarah ke sana. Alkitab katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Memang kita tidak dapat secara fakta dan real, kita tidak dapat sesempurna Bapa. Karena dia adalah Allah. Tetapi kita manusia berdosa yang memiliki dosa keturunan Adam. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tujuan kita adalah segambar dan serupa. Kita diciptakan pun dahulunya segambar dan serupa. Tetapi karena dosa, kemuliaan Allah itu hilang. Oleh sebab itu dengan korban Yesus, dengan Yesus berinkarnasi menjadi manusia, itu Tuhan sedang membuka jalan yang baru untuk kita beroleh keselamatan. Dan kita terus menerus pada keselamatan kekal. Dan kita terus menerus hidup dalam kekudusan yang makin progresif. Yang terus menerus semakin intim. Yang terus menerus semakin hidup di dalam kebenaran. Oleh sebab itu,
Yesus tidak dapat berdosa. Yesus tidak memiliki kemampuan untuk berdosa. Yesus tidak bisa berdosa. Tapi dia adalah Allah yang jauh dari dosa, yang tidak dapat dicemari, digoda, dicobai oleh dosa atau oleh iblis. Tuhan Yesus memberkati. Salam inspirasi.